Pembagian qiraat. Qiraat merupakan suatu cabang ilmu dalam Al-Quran. Selain itu, ilmu ini juga cukup rumit untuk dipelajari. Banyak yang harus diketahui. Yang terpenting adalah pengenalan Al-Quran secara mendalam. Bahkan sebagian hafal ayat-ayat Al-Quran bisa menjadi suatu kunci memahami ilmu ini. Pengertian qiraat memiliki arti bacaan, sedangkan menurut istilah memiliki dua pengertian, yakni yang pertama, qiraat menurut Al-Zarkashi merupakan perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya merupakan cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takfif, tasydid, dan lain-lain. Pengertian di atas hanya terbatas hanya pada lafal Al-Quran yang memiliki perbedaan qiraat saja. Namun pada pengertian yang kedua dapat dijelaskan lebih luas lagi. Yang kedua, Al-Zarkashi memiliki pengertian sebagai berikut. Suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qurra yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran dengan kesesuaian riwayat, baik itu dari perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya. Yang kedua, macam-macam pembagian qiraat. Dari segi sanad dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama qiraat mutawatir, yang kedua qiraat masyhur, yang ketiga qiraat ahad, yang keempat qiraat syadza. Namun masih banyak lagi penggolongan dari setiap macam-macam qiraat di atas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Dimas, NIM 195. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari materi pertama. Syarat-syarat qiraat yang benar. Para ulama qiraat membuat syarat-syarat bagi qiraat yang dapat diterima untuk membedakan antara yang benar dan qiraat yang aneh. Para ulama membuat 3 syarat bagi qiraat yang benar. Qiraat itu sesuai dengan bahasa Arab sekalipun menurut satu versi. Qiraat itu sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani sekalipun secara potensial. Yang ketiga, bahwa sahih sanadnya baik diriwayatkan dari imam qiraat yang 7 dan yang 10 maupun dari imam-imam yang diterima selain mereka. Setiap qiraat yang memenuhi kriteria di atas adalah qiraat yang benar, yang tidak boleh ditolak dan harus diterima. Namun bila kurang dari ketiga syarat di atas disebut qiraat yang aneh. Yang dimaksud dengan sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab ialah tidak menyalahi salah satu dari segi-segi kawaid bahasa Arab, baik bahasa Arab yang paling fasih ataupun sekedar fasih, atau berbeda sedikit tetapi tidak mempengaruhi maknanya. Yang lebih dijadikan pegangan adalah qiraat yang telah tersebar secara luas dan diterima para imam dengan sanad yang sahih. Sementara yang dimaksud dengan sesuai dengan salah satu tulisan pada mushaf Utsmani adalah sesuainya qiraat itu dengan tulisan pada satu mushaf yang ditulis oleh panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan dan dikirimkannya ke kota-kota besar Islam pada masa itu. Dan yang terakhir mengenai maksud dari sahih sanadnya, ini ulama berpendapat sebagian menganggap cukup dengan sahih saja, sebagian yang lain mensyaratkan harus mutawatir. Selanjutnya ialah kelompok qiraat berdasarkan sanad. Pembagian qiraat menurut Imam Al-Jazari, beliau membagi qiraat pada 6 macam, yaitu qiraat mutawatirah, artinya qiraat yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari kelompok lain yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat dusta. Contohnya adalah qiraat yang sanadnya telah disepakati dari 7 ulama ahli qiraat. Dan qiraat mereka adalah qiraat yang telah dikenal umum. Namun demikian, kemutawatiran qiraat 7 ini menurut beliau tidaklah mutlak, artinya apabila dari 7 ini kemudian ditemukan adanya hal-hal yang menyalahi salah satu kaidah-kaidah atau 3 syarat yang telah diungkapkan di atas, maka tidaklah dapat digolongkan pada qiraat mutawatirah.
Hal ini sesuai dengan keterangan beliau pada kitab Thayyibat Al-Nasir sebagaimana telah diungkapkan pada syair di atas. Yang kedua adalah qiraat masyhur, adalah qiraat yang sanadnya sahih namun tidak sampai pada derajat mutawatir. Sesuai dengan bahasa Arab dan rasam Utsmani serta terkenal di kalangan para ulama qura bahwa qiraat itu tidak salah dan tidak syad atau tidak aneh. Misalnya qiraat yang diperselisihkan perawinya dari qiraat sab'ah, yang sebagian ulama mengatakan bahwa qiraat itu dirawikan dari salah satu imam qiraat sab'ah, sementara sebagian yang lain mengatakan bukan dari mereka. Menurut Al-Jarkani bahwa kedua macam qiraat di atas harus dipakai untuk membaca Al-Quran, serta wajib meyakini sebagai Al-Quran dan tidak boleh mengingkari kequr'anannya sedikit pun. Yang ketiga, qiraat ahad, yaitu qiraat yang sanadnya sahih, menyalahi rasam atau tata bahasa Arab, atau qiraat itu tidak terkenal, serta tidak boleh membacanya, serta tidak wajib untuk meyakininya. Di antara qiraat ahad adalah qiraat yang dikemukakan oleh Hakim, diriwayatkan dari jalan Asam Al-Jahdari dari Abi Bakroh bahwa Rasulullah SAW telah membaca surat Ar-Rahman ayat 76. Yang keempat ialah qiraat yang aneh, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya. Yang kelima yaitu qiraat maudhu, yaitu bacaan yang disandarkan kepada orang yang membacanya tanpa dasar dan tidak pasti asal-usulnya, seperti bacaan Al-Khuzai. Keenam, qiraat syabih bil al-mudraj, yaitu bacaan yang menyerupai dengan rupa-rupa hadis mudraj, yang maksudnya adalah bacaan yang telah menerima sisipan atau tambahan kalimat sebagai penafsirannya. Dan yang selanjutnya ialah pengaruh qiraat dalam penetapan hukum. Berbagai riwayat hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf Al-Ahruf Al-Sab'ah. Tentang Al-Ahruf Al-Sab'ah menjadi pemicu adanya perbedaan pendapat di antara para ahli yang melahirkan interpretasi tentang adanya perbedaan qiraat Al-Quran. Bervariasinya qiraat yang sahih ini mengandung banyak faedah, antara lain menunjukkan betapa terpeliharanya dan terjaganya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan. Walaupun mempunyai sekian banyak bacaan yang berbeda-beda, begitu pula meringankan umat Islam dan memudahkan mereka membaca Al-Quran, dan sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna ijaznya. Karena setiap qiraah menunjukkan sesuatu hukum syarak tertentu tanpa pengulangan lafaz. Dari penjelasan di atas dengan beberapa contoh bacaan Al-Quran dengan beberapa versi meliputi perbedaan dalam pengucapan harakat, huruf, dan bentuk kata, susunan kalimat, dan penambahan maupun pengurangan kata, maka didasarkan pengamatan terhadap beberapa sumber yang ada, ternyata ada perbedaan qiraat tersebut tidak selamanya menimbulkan pengubahan arti yang dikandungnya. Karena perbedaan bacaan itu tidak selamanya membawa dampak pada arti kata yang dikandungnya. Demikian pula halnya dengan masalah hukum yang dikandungnya. Jadi, ada kalanya berpengaruh terhadap perbedaan hukum dan ada kalanya tidak berpengaruh terhadap perbedaan hukum yang diistinbatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan dalam Sab'ah Al-Ahruf. Terdapat banyak hadis dalam berbagai riwayat yang intinya menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Di antaranya adalah hadis berikut. Yang pertama, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW berkata, Jibril membacakan kepadaku atas 1 huruf, maka aku kembali kepadanya, maka aku terus-menerus minta tambah dan ia menambah
menambahi bagiku hingga terakhir sampai 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua berarti bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah kamu mana yang mudah daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis-hadis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Yang kedua, pada awalnya Al-Quran diturunkan dalam 1 huruf. Yang ketiga, diturunkan Al-Quran dalam 7 huruf itu setelah Nabi SAW meminta keringanan dan kemudahan bagi umatnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud 7 huruf ini dengan perbedaan yang bermacam-macam, sehingga Ibnu Hayyan mengatakan ahli ilmu berkata pendapat tentang arti kata 7 huruf menjadi 35 pendapat. Berikut ini kami akan memaparkan beberapa pendapat yang dianggap paling mendekati kebenaran. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna, dengan pengertian jika bahasa mereka berbeda-beda dalam mengungkapkan satu makna. Maka Al-Quran pun diturunkan dengan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu ini, dan jika tidak terdapat perbedaan, maka Al-Quran hanya mendatangkan satu lafal atau lebih saja. Kemudian mereka berbeda pendapat juga dalam menentukan ketujuh bahasa itu. Dikatakan bahwa ketujuh bahasa itu adalah bahasa Quraisy, Hudzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamin, dan Yaman. Kedua, yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang ada, yang mana dengannya lah Al-Quran diturunkan dengan pengertian bahwa kata-kata dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi, yaitu bahasa yang paling fasih di kalangan bangsa Arab. Meskipun sebagian besarnya dalam bahasa Quraisy, sedang sebagian yang lain dalam bahasa Hudzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamin, atau Yaman. Karena itu, maka secara keseluruhan Al-Quran mencakup ketujuh bahasa tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya, karena yang dimaksud dengan 7 huruf dalam pendapat ini adalah 7 huruf yang bertebaran di berbagai surat Al-Quran, bukan 7 bahasa yang berbeda dalam kata tetapi sama dalam makna. Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud bukanlah setiap kata boleh dibaca dengan 7 bahasa yang bertebaran dalam Al-Quran, sebagaimana bahasa Quraisy, sebagian yang lain bahasa Hudzail, Hawazin, Yaman, dan lain-lain. Dia menambahkan bahwa sebagian bahasa-bahasa itu lebih beruntung karena dominan dalam Al-Quran. Ketiga, sebagai ulama menyebutkan yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 segi, yaitu amr perintah, nahyu larangan, uwat ancaman, jadal perdebatan, qasas cerita, dan matsal perumpamaan, atau amr, nahyu, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, kitab umat terdahulu diturunkan dari satu pintu dan dengan satu huruf, sedang Al-Quran diturunkan melalui 7 pintu dan dengan 7 huruf, yaitu haram, muhkam, musyabih, dan amsal. Hikmah diturunkannya Al-Quran dalam sab'ah aruf. Hikmah diturunkan Al-Quran dengan 7 huruf atau huruf sab'ah dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat apalagi mentradisikannya. Dua, bukti kemukjizat Al-Quran bagi kebahasaan orang Arab. Al-Quran banyak mempunyai pola
susunan bunyi yang sebanding dengan segala macam cabang dialek bahasa yang telah menjadi naluri bahasa orang-orang Arab, sehingga setiap orang Arab dapat mengalunkan huruf-huruf dan kata-katanya sesuai dengan irama naluri mereka dan latihan kaumnya tanpa mengganggu kemukjizatan Al-Quran yang ditantangkan Rasulullah kepada mereka. Kemujizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Sebab perubahan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan sebagai hukum daripadanya. Hal inilah yang menyebabkan Al-Quran relevan untuk setiap masa. Oleh karena itu, para fuqaha dalam istinbat dan ijtihadnya berhujjah dengan qiraat 7 huruf ini. Hubungan sab'ah aruf dengan qiraat. Sebagian orang menduga bahwa yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah qiraat sab'ah yang populer pada saat ini. Menurut Abu Syamah, dugaan tersebut tidak berdasar dan menyalahi ijma para ahli ilmu. Hal ini disebabkan karena qiraat sab'ah baru dikenal pada tahun kedua Hijriah, dan Ibnu Mujahid lah yang pertama kali mempopulerkan istilah qiraat sab'ah tersebut. Kenyataan pada zaman generasi awal Islam, macam-macam bacaan atau qiraat itu lebih dari 7. Simpulannya, Al-Quran disampaikan oleh Jibril kepada Nabi secara talaqi, yaitu dibacakan secara lisan di hadapan Nabi. Selanjutnya, Nabi mengikuti bacaan Jibril. Yang kedua, setelah Nabi hijrah ke Madinah, di mana masyarakat setempat terdiri dari berbagai macam suku dengan berbagai macam logat bahasanya. Oleh karenanya, Allah memberikan kelonggaran kepada Nabi untuk mengajarkan pelafalan sesuai dengan logat bahasa masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan qiraat. Macam-macam qiraat yang dibenarkan beberapa syarat. Yang paling pokok bahwa cara pelafalan tersebut pernah disampaikan oleh Nabi SAW melalui jalur periwayatan.